Ada seorang Nabi Tis, ya, Nabi Tis ini ditidurkan oleh Allah SWT di padang pasir. Ya, ketika ditidurkan, mimpi. Di tengah padang pasir dia jalan, di tengah padang pasir mimpi. Di siang bolong mimpi. Ya, mimpi apa? Mimpi suara. Hai Tis, kalau kamu bangkit dari tidurmu, maka yang kamu lihat pertama kali, kamu harus makan. Karena kamu akan diangkat menjadi nabi. Ini Ustaz berbicara satu saja. Ketika bangkit melak mata, yang dilihat gunung. Oh, mapas gunung deh. Ya, tapi karena Allah akan menjadikan saya ini sebagai nabi, maka harus dimakan. Tapi bagaimana caranya? Datangi saja. Didatangi, gunungnya menjadi kecil, menjadi lukma, seperti kurma. Diambil sama sis, dimakan. Kunyah, seperti kurma. Jadi gunung itu menjadi berubah menjadi kurma. Itu izin Allah. Kenapa kok bisa mendatangi? Karena dia ada dorongan untuk bisa sabar dalam menjalankan perintah, walaupun perintah itu dalam mimpi. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim, inni adbahuk fandur, aku bermimpi kamu menyembelih kamu. Fandur mada tara, coba kamu pikirkan Ismail, pikirkan bagaimana mimpi saya ini. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Amalkan ya Allah, lakukan ya Abah. Sembelih saya tidak apa-apa. Karena engkau akan mendapati aku orang yang sabar. Ismail disembelih, ikut kepada Allah, biri-biri. Itu kalau kamu hadapi, yang besar menjadi kecil. Asal juga gitu, kamu akan diangkat menjadi nabi. Kalau kamu lihat satu, ambil makan. Diambil dimakan, di lukma. Ya, ini satu, tapi banyak, ada 3. Oleh karena itu, Ustaz tidak berbicara yang ini karena ada hubungannya. Cuman ini kan gambaran saja. Ketika dia berapa hari lagi, tidur lagi, mimpi tanya langsung kepada Allah. Ya Allah, ya, seakan-akan sudah berhadapan dengan Allah. Apa maksudnya engkau membangunkan aku dari tidur, suruh makan gunung, pas gunung itu menjadi lembut seperti kurma? Katanya Allah, kamu akan aku angkat menjadi nabi. Keputusanku telah mendahului. Ya. Jadi kamu tidak bisa keluar. Artinya kamu diberi sabar, kamu diberi kuat, kamu dijaga apa semuanya akan jadikan yang gunung menjadi lukma itu tadi. Itu karena sebab keputusanku telah aku tetapkan sebelum kamu dicipta. Dan karena kamu itu sabar, biar orang itu tahu bahwa apapun besarnya musibah yang menimpa kamu itu kecil bila kamu hadapi. Jelas? Jadi gunung menjadi kurma. Anak sendiri dibelah, besar tidak? Besar, musibah itu. Musibah besar. Tapi karena dilaksanakan, dan juga karena keridaan antara bapak dan anaknya untuk disembelih, maka Allah menggantinya dengan biri-biri dengan cepat. Ketika yang dihunus ini pedang nempel di leher, diangkat, bismillahirrahmanirrahim, mancap, pish, Allah geblak Nabi Allah Ibrahim. Betul mendengar melak mata tekuk sebeli, bismillahirrahmanirrahim, tuh muncul. Ya, aduh, anak beli beremah pernah dia. Engke mak dia beli hatta tak apa aja gitu ni. Arah penisar bukit anu. Mi bola jeki. Tak tahu mata tak apa aja. Beremah. Orang yang kasihan itu kepada anak, bila mana anak sudah dewasa, sudah masuk umur, ya 7 tahun diajari, 10 tahun ya dipukul kalau tidak sholat, kalau tidak mau lagi diusir dari rumah. Mana ada orang tua ngusir anaknya gara-gara sholat? Tidak ada. Ya, malah banyak menjadi rusak anak-anak itu gara-gara orang tuanya tidak peduli. Yang penting happy anak saya,
Yang penting sama dengan anak yang lainnya. Kalau dia punya sepeda motor, harus punya sepeda motor. Kalau punya mobil, harus punya mobil. Kalau punya usaha, harus punya usaha. Dijor-joran seperti itu, tapi tidak memperhatikan tentang masalah syariatnya, Islamnya, dan sholatnya. Ini yang terjadi di sekitar kita. Tapi di dunia sama seperti itu. Makanya Nabi itu memerintahkan anak itu bina dari mulai umur 7 tahun sampai 10 tahun. Kalau tidak, usir. Jadi seseorang itu menurut kebiasaannya. Kalau biasanya baik, pasti baik. Kalau biasanya buruk, pasti buruk. Jangan salahkan anak kalau buruk. Karena itu juga didikan daripada kedua orang tuanya, atau lingkungannya, atau temannya, atau pengaruh daripada lingkungannya. Oleh karena itu berhati-hati memilih teman untuk anak.